Doni masih terlalu kecil. Dia belum bisa bicara untuk memilih dengan siapa dia mau tinggal. Dia belum ngerti. Dia nggak tahu kalau ini saat terakhir. Rin, sebentar lagi pesawat kamu akan pergi. Nanti kamu telat. Jaga Doni baik-baik ya. Pasti. Kamu harus janji. Saya janji. Bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan anak saya sendiri? Mama pergi dulu ya sayang. Jangan nangis ya. Mama pasti rindu sama Doni. Ya. Mama pergi dulu ya sayang. Nanti mama kembali lagi. Mama gak lama kok, Cu. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya sayang ya. Saya akan terus terang pada Andi. Saya akan minta maaf. Saya rela sekalipun saya harus berlutut dan mencium kakinya. Saya mau dihukum apapun, Riz. Asal jangan berpisah dengan Doni. Hidup sayang. Cepat masukin. Biar aja. Tenang aja, saya kuat. Cuma koper. Saya sudah sehat. Walau dokter masih belum bisa menjamin sampai kapan jantung saya bertahan. Tapi saya nggak peduli. Selama saya dekat dengan kamu, jantung saya pasti selalu kuat. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan padamu. Yuk. An. Ada yang ingin saya bicarakan. Kamu baru saja sampai. Istirahat juga belum sempat. Ada yang ingin saya tunjukkan. Kamu tahu apa yang saya lakukan selama setahun di sini tanpa kamu? Ayo. Kamu lihat semua ini? Seperti yang pernah saya bilang, saya nggak pernah merasakan bosan untuk menggambar sketsa wajahmu. Kamu lihat ini. Ingat kan? Apa sih? Kamu jangan terlalu menyayangi bayi itu dulu. Rini ke Amsterdam cuma untuk terus terang sama Andi bahwa dia baru saja melahirkan. Andi mungkin terkejut atau syok. Persetan lah. Ada saatnya Andi belajar bahwa kenyataan tidak selalu indah.
ada pahitnya, kadang-kadang menyakitkan. Kamu tahu kesalahan kita selama ini pada Andi apa? Membiarkan dia tumbuh menjadi bonsai. Kita beri perhatian, kasih sayang. Kita rawat dengan hati-hati. Tanpa memberi kesempatan dia untuk tumbuh menjadi dewasa. Dua atau 3 hari lagi, Rini akan kembali dan mengambil Doni. Saya kenal Rini. Kalau dia punya keinginan, dia tidak akan tinggal diam. Saat ini yang dia inginkan cuma satu, bayinya. Dia akan lakukan apa saja untuk merebut kembali bayinya. Tapi saya tidak merampas Doni, Mas. Saya menuruti kata ibu. Nurutin ibu? Kenapa semua orang mendadak jadi tolol dengan menuruti kata ibu? Padahal di mata ibu yang paling berharga cuma satu. Andi. Saya, kamu, Rini. Kita ini semua cuma sampah. Mas Andi sakit jantung. Memangnya kenapa kalau Andi sakit jantung? Memang jantung saya itu sehat. Tapi saya punya hati, punya perasaan. Saya bisa frustasi, saya bisa sedih, saya juga bisa marah. Apa karena jantung saya sehat, saya tidak boleh hidup bahagia? Tidak boleh menikah dengan wanita yang selama ini saya cintai? Apa juga karena jantung Rini sehat, dia boleh dipisahkan dengan bayinya yang baru saja dia lahirkan? Begitu? Hah? Logika macam apa ini? Boleh percaya, boleh tidak. Kenapa jantung saya masih tetap berdenyut sampai saat ini? Kenapa Tuhan masih membiarkan saya hidup sampai hari ini? Untuk bisa memiliki kamu. Beri saya sedikit kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini bersama Murin. Sejak datang, kamu kelihatan tidak bahagia. Saya capek kali, Andi. Tadi kamu bilang ada persoalan yang ingin dibicarakan. Persoalan apa? Ada apa sih? Saya berhenti kuliah. Rin, saya mencintai kamu bukan karena kamu kuliah kedokteran. Saya tidak mengharapkan kamu datang sebagai dokter. Selama ini saya mengharapkan kamu datang sebagai pendamping hidup saya. Tidak ada yang lain. Saya masuk kedokteran karena keinginan Papa. Saya pikir nggak ada salahnya membahagiakan dia. Sejak Mama meninggal, Papa kesepian. Tapi saya nggak tahan. Saya nggak sanggup. Saya tahu ada saatnya kita harus berkorban untuk orang lain. Tapi saya punya kehidupan sendiri.
Saya berhak.